developer sih. Jadi aku juga mau share tentang hal itu sih. Jadi ya kita mulai aja ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman FOF Jakarta udah invite aku untuk sharing. Ya sharing pengalaman lah ya, bukan maksud menggurui tapi lebih ke sharing pengalaman aja. Terus juga mungkin teman-teman bisa nerapin juga nantinya, misal kalau mau bikin desain sistem atau mau bikin icon library juga bisa coba diterapin di projectnya teman-teman. Oke, sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Terus apalagi ya lagi keadaan kayak gini, semoga tetap dijaga kesehatannya ya guys. Sebelumnya mari kenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal. Kenalan nama aku Afnizar. Teman-teman bisa panggil aku Nizar atau Afnizar. Afni juga boleh, bebas lah gitu. Sekarang role-nya sebenarnya di Bukalapak itu UX designer. Kalau boleh dijelasin lagi, UX designer di Bukalapak tuh mungkin agak beda dengan company yang lain. Jadi kayak di aku tuh awal apa namanya end to end workflow gitu loh. Jadi awal dari produknya belum ada sampai benar-benar udah di launch terus dimonitor. Jadi kayak kita nggak cuma bikin wireframe ataupun apa, tapi kita sampai dengan visualnya juga, terus prototypingnya juga, terus sampai juga UT-nya juga bisa di handle sama UX designer juga sih. Jadi benar-benar end to end workflow sih. Nah, mulai Januari kemarin aku handling desain sistem namanya Bazar di Bukalapak ini. Selain desain sistem juga aku juga handling di desain ops-nya, spesialisasinya itu di tools sih. Jadi kayak managing lisensi Figma, terus ya tools-tools prototyping dan lain sih. Jadi kayak gitu-gitu sih. Selain itu juga kayak bikin tools juga, terus gimana cara bikin efisien designer di Bukalapak pakai tools gitu. Tuh. Lanjut untuk outline-nya sendiri, aku tuh ada 8 poin. Jadi nggak sebenarnya ya biar aku sebenarnya ada banyak poin sih, tapi aku coba mampetin lagi biar lebih enak bahasannya karena waktunya juga cuma 40 menit kan ya. Ya, terus semoga sih nggak sampai 40 menit, lebih cepet lah biar teman-teman bisa lebih enak juga, nggak merasa kelamaan ya. Poin pertama sebenarnya itu tentang aku bakal cerita tentang icon. Jadi kayak fundamentalnya apa, foundationnya apa, terus kayak ya tentang pengenalan tentang icon itu apa sih sebenarnya sih. Terus yang kedua itu tentang desain sistem. Mungkin kayak teman-teman kaget nih, kenapa tadi bahasannya icon, terus kok rembetnya ke desain sistem nih gitu. Terus aku bakal ceritain di situ. Terus ketiga itu tentang ngedesigning iconnya. Keempat itu automate icon library. Jadi kayak aku jelasin prosesnya aku ngebikin icon library, terus yang dimana itu tuh apa namanya developer bisa pakai, terus bisa langsung dipakai di projectnya mereka. Terus kelima itu bakal tentang gimana cara aku mikirin untuk apa namanya automate icon library itu dengan cara kayak teknisnya nanti gimana, terus kayak flow-nya bakal lagi gimana gitu. Terus yang keenam itu tentang nge-publishing ke NPM. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut di sini. Terus yang ketujuh itu lebih ke demo tentang bikin apa namanya pakai icon ini di projectnya aku sendiri. Terus apa namanya mungkin bakal lebih kayak ada code-code-nya juga sih. Jadi kalau ada yang merasa terintimidating dengan code, mungkin sekarang ya nggak apa-apa lah, kayak ya wis lah nggak apa-apa ada code gitu. Jadi ya nyantai aja, tapi ini kayak semacam briefly doang codingannya. Jadi kayak aku ngenalin proses-prosesnya tentang bikin library ini, terus gitu aja sih. Terus ke-8 itu takeaways. Jadi apa yang aku pelajari tentang ngebikin icon library ini. Oke, lanjut. Oh ya, untuk kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa buka slide.do ini ya, terus masukin F of F Jakarta -02. Jadi kalau misal teman-teman ada pertanyaan yang kepikiran, bisa langsung masukin di sana aja. Tuh. Oke, lanjut ya. Oke. Pertama-tama mari kita ngobrolin tentang icon nih. Jadi kalau misal teman-teman belum tahu icon, kalau menurut dictionary di sini, nanti deh balik. Pertama ini, aku pengen tahu nih teman-teman, menurut teman-teman icon tuh apa sih?
bisa tulisin satu keyword aja di Meet Google Meet-nya, terus masukin di chatnya. Monggo sekarang, satu keyword aja tentang icon. Apa sih yang benar-benar dipikirin pertama kali ketika kepikiran icon? Mari kita lihat. Simbol, identitas, tanda, illustration. Lagi? Ya, benar-benar. Ya, benar. Ya, cepat juga. Oke. Ya, mostly semuanya benar banget. Kayak, ya, keyword yang kepikiran dengan icon itu kayak gitu sih. Jadi kayak benar-benar kelihatan kayak simbol, sesuatu yang bisa kita lihat, terus kita tahu artinya apa, gitu. Kalau menurut kamus bahasa Inggris nih ya, dasarnya itu si icon itu adalah, kita bisa ambil dari sini, grafik simbol yang muncul di screen, yang merepresentasikan suatu fungsi atau aksi sih. Jadi kayak nunjukin bentuknya apa, terus ada fungsinya apa gitu. Tuh. Ini ya benar juga, benar. Dan lumayan bisa kita pahamin lah ya. Nah mungkin kalau kita pahamin lagi, dan kita tahu kayak misal grafik itu kaitannya sama desain grafis nih, grafik ataupun simbol itu kayak desain grafis ya sama sih. Jadi kalau kita lihat nih, sekarang kan lagi musim-musimnya pilkada nih kan, kayak apa namanya, baliho, kita kepengen desain grafis dari sana, kebayangnya kan kayak baliho itu nginform ke kita bahwa ada seseorang yang mau kita coblos ataupun kita pilih kan gitu. Ya hampir sama kayak icon. Kita tuh si icon nginform ke kita tentang apa artinya dia untuk si yang melihatnya gitu. Nah, terus kalau kita pikirin tentang grafis tapi yang nge-represent functionality ini maksudnya apa sih? Jadi kayak apa namanya? Suatu simbol yang benar-benar ngerepresentasiin tentang hal-hal yang bisa kita, misal kita interaksi ke sana itu ada feedbacknya ke kita. Misal contohnya kita ada icon tong sampah ataupun apa, mungkin kayak kepikirannya kita bakal langsung kayak delete ataupun nge-remove sesuatu gitu kan. Kayak ya ini kayak nge-represent functionality-nya dari dia gitu. Tuh. Terus kalau dari aku sendiri, definition dari icon itu kayak gini sih. Jadi icon itu sebuah medium yang dimana punya tujuan, ide atau ya intentnya, tujuan itu intent, terus dimana formnya itu sebagai sebuah simbol yang dimana itu bisa nge-enhance atau apa namanya, jadi lebih naik secara estetikanya di dalam media yang lainnya. Contohnya misal kita sebagai UI designer atau UX designer, itu kita ngerjain di digital product. Di mana kalau kita pakai simbol, di sana bisa juga ngepresentasiin sesuatu, dan juga bisa nge-enhance secara estetika dari suatu media yang lainnya ini. Gitu. Nah terus, apa dan kenapa sih kita pakai icon sih sebenarnya? Ada 3, yaitu pertama inform, translate, warn. Ya, 3 ini sih. Maksudnya apa sih? Jadi mereka ini, si icon ini tuh contohnya bisa nginfomin kita kayak apa sih rute yang mau kita ambil, terus tombol apa yang akan kita tekan, itu yang tadi apa namanya, translate ini. Terus and what danger is ahead. Jadi kayak nge-warning kita sih. Jadi ketiga hal keyword ini yang bisa kita pahami tentang si icon sendiri, yaitu inform, translate, and warn. Jadi gimana caranya si icon itu nginformin kita sesuatu, terus kedua adalah gimana caranya si icon itu nge-translate atau nge-terjemahin sesuatu ke kita sih. Itu sih. Jadi they tell us which route to take and which button to press and where danger is ahead. Ini aku ngambil dari bukunya John Hicks yang Icon Handbook. Jadi itu lumayan bagus tentang bukunya. Jadi kayak dia jelasin tentang apa itu icon juga, terus contoh-contoh iconnya dan lain-lain sih. Nah itu mungkin teman-teman bisa baca dari sana lebih lanjut. Nah, mari kita ngobrolin tentang desain sistem sendiri. Jadi kalau kita ngobrolin tentang desain sistem, mungkin ada yang kaget tadi kan, kayak apa sih hubungannya icon sama desain sistem? Jadi kalau bisa aku jelasin tuh kayak apa namanya, secara singkatnya sih sebenarnya desain sistem. Kalau misal teman-teman belum tahu nih, kalau misal ada yang masih nggak apa namanya, dalam pikirannya masih belum kepikiran desain sistem itu apa, sederhananya kayak gini sih. Jadi desain sistem itu adalah kumpulan dari suatu komponen visual style yang dimana di dalamnya udah terdokumentasi yang dirilis oleh suatu tim
yang mana antara code dan desain itu saling satu hal yang sama terus diadopt oleh satu produk di mana itu gunanya untuk bikin efisien dan jadiin produk teman-teman bisa lebih kohesif lagi gitu. Itu secara gampangnya lagi menurut aku tuh desain sistem tuh kayak ya kumpulan komponen yang dimana itu bisa bangun tim teman-teman, tim produknya teman-teman ini lebih efektif nih dalam sisi pengembangan produknya. Itu sih. Jadi dari sana bisa pakai desain sistem ini. Jadi itulah secara gampangnya ya. Nah, kalau kita bisa lihat kayak misal desain sistem itu sendiri komponennya sebenarnya banyak banget. Komponen tuh maksudnya dalam-dalamnya tuh. Nggak cuma komponen doang. Komponen tuh kayak misal button, tapi ada yang lain kayak misal contohnya illustration. Itu juga bagian dari desain system. Ada juga ya icon. Ini adalah bagian dari desain system. Contohnya sendiri itu kayak button nih. Nah, button sendiri kan itu foundational component banget kan ya desain system. Kayak kalau nggak ada button, nggak ada ya di desain system nggak ada button ya bukan desain system itu. Kayak itulah contohnya. Nah, si button ini punya varian nih kayak button with icon nih. Kadang ada konteksnya, misal case-nya kalau misal suatu produk yang butuh si button dengan icon ini nih. Nah, dari sini bisa kelihatan nih, icon juga take part juga nih di desain system loh. Itu. Ya, mereka ini benar-benar kecil, tapi ya useful juga untuk inform sesuatu. Dan mereka juga nggak ngambil banyak tempat, space, ataupun apa di screen-nya teman-teman. Jadi ya, they are real tiny, so they don't take up very much real estate. Tuh. Ya, icon itu hal yang banget fundamental banget di desain sistemnya kita. Cara bagusnya ya, cara desain sistem yang bagus. Itu sih. Nah, kalau aku boleh jelasin lagi tentang apa yang perlu dikonsiderasiin dengan icon di desain sistem sendiri, itu ada 3. Pertama, itu adalah pastiin kalau misal teman-teman mau bikin icon di desain sistem ataupun apa, itu fit tujuannya teman-teman. Kalau misal dari sisi iconnya juga itu misal kayak gunain ukurannya kecil, pastiin juga iconnya itu nggak detail-detail banget. Jadi semakin besar ukuran iconnya maka semakin detail. Jadi kalau semakin kecil semakin nggak detail. Jadi pastiin lagi itu fit dengan purpose-nya teman-teman. Itu. Kedua adalah pastiin juga tentang pemilihan stylenya nih. Mau pakai solid, outline, atau berdasarkan iOS atau Android, atau misal teman-teman punya brand yang pengen di aligning dengan iconnya teman-teman, itu bisa pakai ini nentuin dengan style yang unik lainnya gitu. Yang ketiga adalah ya mungkin dengan adanya icon ini kita ada keyakinan nih mau dengan adanya icon bisa improve usability-nya dari sisi produknya nih. Tapi pastiin lagi nih kalau misal icon itu perlu recognizable first dulu sih. Jadi kalau bisa ya kalau bikin icon pastiin bisa dipahamin dulu nih sama usernya kita atau sama kita sendiri juga bisa gitu. Nah dari situ bakal influence nih ke sisi usability-nya secara positif. Gitu. Jadi ada 3 nih kan tadi tentang fit ke purpose-nya, kedua adalah style-nya, ketiga adalah recognizable first dulu gitu. Oke, lanjut. Kita kan tadi sebelumnya udah cerita tentang apa itu icon, apa itu desain sistem nih. Nah, yang selanjutnya nih, aku bakal ceritain tentang cerita aku nih ngebikin icon. Oke, let me tell you story. Jadi, ini adalah project-nya aku bareng teman-teman aku. Bukan project sih, kayak weekend project itu. Kita bikin produk tiap, di kala weekend. Terus, di sela-sela kita bekerja semuanya, jadi kita bikin suatu produk namanya Nata Toko nih. Teman-teman kalau misal mau lihat masih ini sih landing page-nya sih, masih waiting list sih. Jadi bisa akses di natatoko.com. Jadi produk ini sebenarnya kayak nge-solve problem seller mau jualan jualan terus di toko online lah gitu sih. Jadi kita mau nge-solve itu. Nah di Nata Toko sendiri kita banyak banget pakai icon. Ada di navigation, terus ada juga di action-nya,
di action kayak button juga, kayak di pokoknya yang ngarahin kemana gitu. Terus action juga pas di form ataupun di apa, kadang kita coba pakai icon. Terus yang ketiga kayak misal navigation juga di bagian sini kayak gitu ini sih. Ini kalau aku sebut nih piktografnya sih. Jadi kayak hal yang menunjukin kalau sesuatu, menggambarkan sesuatu. Gitu. Jadi kita mostly banyak banget nih pakai banyak icon di berbagai tempat. Terus dari situ kita emang benar nih kayak kita ngebikin semuanya dari benar-benar scratch sih. Jadi kayak kita bikin workflow-nya, terus bikin desainnya, terus bikin code-nya juga benar-benar dari awal banget. Jadi kita bikinnya awal kosong, terus kita belum tahu apa. Tapi ada satu yang kita apa namanya nggak bikin dari awal, yaitu icon-nya. Kalau teman-teman tahu Finder icon, salah satu icon yang populer banget lah di kalangan desainer mungkin. Nah ini kan icon yang benar-benar open source, terus ya banyak yang dipakai, terus apa namanya? Mungkin aku sebutnya nih Finder icon tuh font icon sejuta umat lah ya, banyak banget yang pakai karena ya aku rasa bagus juga sih, bagus terus pakai line icon gitu. Nah dari situ ini contohnya nih Finder iconnya. Icon. Tuh, terus sebenarnya nggak ada yang salah dari feather icon ini. Jadi apa namanya nggak ada yang salah dari sisi iconnya, nggak ada yang salah. Jadi ya it's good dan cukup apa namanya sesuai dengan kebutuhan di set projectnya kami gitu. Terus dari situ kami mulai berpikiran sih, kayak misal dari si brandnya kita, apakah itu nge-reflect ke brandnya kita apa enggak sih si feather icon ini. Jadi kayak sebenarnya kalau kita bahas lagi si icon ini itu nggak begitu, ternyata nggak begitu nge-reflect brandnya kami loh. Kayak kita pengennya lebih lebih serasanya tuh fleksibel dan lebih efektif gitu secara prinsip art direction ya. Jadi dan kita lihat si feather ini nggak sesuai dengan kebutuhannya kita karena ya tadi nggak sesuai dengan adjektif yang tadi nih gitu. Dan nggak refleksi brandnya kita gitu. Terus kita coba ambil inspiration dari produk-produk yang udah ada, produk-produk yang kayak misal Google, ngelihat dari sisi brandnya mereka, visual brandnya mereka, terus ngelihat dari situ kayak contohnya Uber, apa namanya iconnya gimana, terus kayak dia nentuin iconnya gimana, terus biar dia align si iconnya dengan si brandnya gimana, terus kayak juga material design kami juga coba melihat dari sana, atau Apple juga dari situ. Nah dari situ kita kepikir nih, nah langsung kita apa namanya coba gimana caranya kita bikin suatu unik dan phantom icon untuk projectnya kami si Nata Toko ini sih gitu. Nah dari situ long story short akhirnya kita nemuin style yang kita pilih. Jadi pilih, tapi aku cerita balik lagi tentang problem dan kebutuhannya apa sih. Jadi si Finder icon ini itu hanya punya 24x24 icon juga. Base-nya itu kayak gitu sih. Jadi kalau kita misal butuhin icon 20x20 gimana gitu. Ya bisa aja sih kita nge-scale iconnya, tapi kadang iconnya itu kelihatannya bagus, tapi kadang juga ya nggak oke gitu loh. Kayak kadang rusak, kadang kurang secara visual dan lain-lain sih. Jadi ya kita butuh itu karena sebenarnya di proyeknya kami ini ada kebutuhannya 20x20 nih gitu. Nah kalau misalnya kayak gini kan harus repot satu-satu nih, nge-scale satu-satu terus nyesuaiin kebutuhannya gitu. Terus kedua adalah apa namanya kita pengen icon kita tuh gampang untuk ditambahin terus diimprove dari sisi toolsnya, nggak secara back and forth harus ke Figma terus upload lagi ke developer dan lain-lain sih. Kita bisa pakai feedernya dengan membuat si library ini apa namanya align sama si Figma-nya kita, tapi juga align juga sama si code. Tapi kalau misal kita obrolinnya tentang customization, menurutku itu agak susah sih. Jadi dari si feeder juga kayak mereka nggak ngasih guideline ataupun apa tentang ngebikin icon feeder yang bagus tuh kayak gimana dan lain. Jadi kayak kita kayak something kayak masih banyak banget loophole-nya, kita belum bisa bikin kayak gitu. Kenapa kita nggak bikin sendiri sih kita? Nah, ya tadi long story short, akhirnya kita nemuin iconnya
stylenya yang sesuai dengan brandnya kita nih gitu. Dimana kita memanfaatkan garis lurus terus di lengkukin ke dalam gitu. Jadi I think dari kita rasanya itu lebih fleksibel, efektif, terus lebih feel fun-nya lebih kerasa gitu. Ini contohnya, terus ini juga ada satu lagi. Terus, nah, udah kita akhirnya setelah berapa hari kita akhirnya coba dapetin sekitar 119 icon untuk dua varian. Satu varian 24x24, 119 juga, sekitar 119 juga, 20x20 icon. Jadi total mungkin sekitar 240 icon dalam satu minggu itu. Kita coba, sebenarnya kayak kita coba stylenya bagus apa enggak, sebenarnya cocok apa enggak dari situ sih. Jadi kayak kita pilot test dari situ. Nah, akhirnya setelah banyakin icon ini, akhirnya pasti coba di aplikasiin di produknya kita juga udah oke dan lumayan ya sesuai dengan prinsip yang kita sebutin yang tadi tentang efektif, fun, terus apa namanya fleksibel tadi. Nah, oh ya sekalian promo nih. Si icon ini sebenarnya udah ada di Figma Community, teman-teman bisa coba pakai di projectnya teman-teman kalau misal mau, dan it's free to use, bisa langsung pakai aja. Nanti aku kirimin linknya deh, atau bisa langsung cari aja di Figma Community Nata Icon. Gitu. Nah, belum selesai nih, jadi ada hal yang aku pikirin lagi nih. Kita sebelumnya udah bikin icon library nih, nah terus selanjutnya apa sih? Tapi kan sebelumnya tuh kita cuma nge-solve kebutuhannya desainer doang, tapi kebutuhan dari sisi developer belum ke-solve gitu. Kita di production code itu kan masih pakai feather nih. Nah, gimana caranya kita bikin lebih gampang si developer untuk pakai dan nge-maintain-nya juga lebih gampang gitu dari sisi code-nya juga gitu. Terus kita kepikiran lagi nih, gimana caranya kita bikin nge-automate icon library-nya untuk si developernya gitu. Nah, dari situ aku coba untuk riset sih cara orang-orang pakai icon library terus di-automate dari Figma atau apa. Mostly kebanyakan belum ada yang sebenarnya kayak belum kelihatan gitu sih. Jadi akhirnya aku coba pikirin sendiri. Nah, terus kepikiran 3 hal yang perlu dilakuin dalam ngebikin automate library ini sih. Jadi konsepnya simple. Kita ngambil get the asset dari Figma file. Terus kedua adalah nge-compress asetnya. Terus ketiga adalah ngebikin as SVG sprite dan view component. Oh iya, sebelumnya di projectnya kami itu pakai frameworknya Vue. Jadi harus ada view component ini nih. Jadi perlu banget, mandatory banget buat ini bisa dipakai di developernya gitu. Jadi ya ini gambarannya, flow-nya sih kayak gini sih. Jadi cara gampangnya kita ngambil dari Figma file, terus kita compress asetnya, terus kita build SVG-nya, terus dibikin view component gitu. Ini aku jelasin lebih lanjut di next slide. Nah, langkah pertama yang tadi aku sebutin kan, kayak gimana caranya buat ngambil asetnya nih. Yang pertama ini sebenarnya aku coba untuk pakai API Figma langsung. Tapi ternyata ya lumayan tricky, terus agak taking time banget. Terus aku coba cari di Google, terus akhirnya dapetin nih namanya Figma Asset Package gitu, Figma Asset Generator. Jadi itu juga udah as Node Package Manager gitu, NPM gitu. Jadi tinggal pakai, terus kita pakai di projectnya. Terus itu ya sama, dia secara programmatically bisa ngambil aset yang ada di Figma file yang kita bikin. Nah, ternyata ya udah ada, ya tinggal pakai aja sih, gitu sih. Nah, ini code-nya guys. Jadi pertama kita coba ambil Figma Asset Generatornya. Nah, selanjutnya ngambil iconnya dari file yang tadi gitu. File library-nya nih. Jadi apa sih yang dibutuhin sebenarnya? Kan di Nata Toko tuh ada 2 varian kan, 24x24 dan 20x20. Nah, yang dibutuhin tuh apa aja sih? Yang pertama itu token aksesnya kita, itu untuk bisa ngakses si API-nya. Terus yang kedua adalah file ID dari file tujuannya, yang mau kita ambil library-nya. Terus dokumen ID-nya itu frame-nya. Terus file extension itu file yang mau kita ambil, terus kita download. Terus output itu
output folder yang mau kita ambil SVG-nya, terus taruh di iconnya gitu sih, di folder icon ini. Ini aku coba kayak gini. Nah, ini untuk jalanin functionnya tinggal di kayak gini aja sih. Jadi kayak manggil asetnya, dapat gitu. Nah, kan tadi kita udah dapetin asetnya nih, atau aset SVG-nya nih. Nah, selanjutnya adalah kompres nih. Sebenarnya gunanya buat apa sih sebenarnya? Sebenarnya untuk kompres itu gunanya itu buat optimize ukuran filenya nih. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya kita ngekspor langsung dari Figma, ukurannya itu masih lumayan gede gitu loh. Jadi sebenarnya masih bisa dioptimize lagi, dan kita coba pakai namanya SVGO atau SVG Optimizer. Nah, itu gunanya buat tadi ngompress file SVG-nya. Jadi biar lebih ringan, terus nanti dari sisi performance di sisi user maupun di sisi developer juga lebih cepat gitu sih. Jadi itulah gunanya si proses kompres ini. Nah, sintaknya cukup simple. Jadi cukup jalanin SVGO ini, terus export dari outputan ini, icons 24x24 dan icon 20x20. Gitu. Terus selanjutnya itu setelah kita dapetin icon library-nya, apa namanya, asetnya, kita lanjut bikin jadiin SVG sprite. Jadi kita gabungin icon-icon yang ada, terus jadiin satu. Jadi kalau misal kita ambil doang SVG-nya, itu bakal filenya pisah-pisah. Kalau dengan adanya SVG sprite ini, bakal digabungin jadi satu file. Jadi itu gunanya nanti lebih ke performance sih. Jadi dari sisi developer bisa tinggal langsung pakai aja dari SVG sprite-nya itu tadi. Tuh. Ya simpel sih, cukup kayak gini aja. Terus lanjut setelah kita dapetin SVG sprite-nya, kita coba bangun view komponennya nih. Nah ini yang apa namanya, core-nya sih. Jadi hal yang perlu dilakuin buat si developernya aku di Nata Toko itu bisa pakai si komponen ini gitu. Ini sebenarnya code-nya lumayan panjang, jadi aku cukup ngambilin code editornya. Jadi intinya sebenarnya itu adalah ngambil SVG-nya, terus dimasukin ke komponen template. Jadi komponen template tuh semacam ininya sih, kayak template buat masukin komponen view-nya. Jadi nanti ketika si view-nya komponen udah beres, itu bisa dipakai langsung sama developernya. Ini contoh hasil view komponennya ya. Jadi yang paling core-nya ini nih, SVG file-nya bakal dimasukin sini. Terus ini name-nya itu ngambil dari nama file yang diekspor yang tadi gitu. Nah ini bakal bisa langsung dipakai sama engineer atau developernya kita gitu. Nah selanjutnya nih kita udah dapetin semuanya. Itu sebenarnya udah bisa dipakai sama developer, tapi nggak begitu reliable karena kalau kita misal ngupdate ataupun apa, si developer itu harus ngupdate ya projectnya nih, bukan dari hal yang lain. Nah makanya ini ada namanya Node Package Manager. Ini digunakan untuk nge-publish gitu sih, nge-publish iconnya, jadi bisa dipakai secara umum, terus tinggal ngambil dari sana, terus apa namanya, tinggal pakai npm-nya, terus tinggal dipakai, dan juga untuk publish juga cukup gampang dari situ. Jadi tinggal publish via project-nya, terus masuk ke npm ini. Nah ini sih. Nah ini kalau misal udah masuk sini, teman-teman bisa langsung pakai nih di project-nya, nggak cuma di project-nya aku ya, jadi kayak project apapun bisa dipakai langsung gitu. Dan juga versioning-nya juga lumayan oke, jadi kita bisa tahu apa aja yang ditambahin, terus apa aja yang dihapus ataupun diubah gitu sih. Gitu. Oke, hela napas dulu. Lanjut, ini mungkin aku bakal nyobain demonya, gimana cara pakai icon-nya di project-nya teman-teman ya. Ini masih kelihatan ya? Oke, sip. Ini aku coba teman-teman liatin cara pakai di project secara developer ya. Ini contoh gampangnya adalah untuk pertama kali kita perlu nge-install icon ini, kan namanya ya, coba install. Sebenarnya ini juga apa namanya, open source juga, jadi teman-teman bisa langsung ke sini aja, Nata Icon, terus bisa langsung pakai aja. Nah, ini ada guideline-nya sih.
Ini aku coba install, jadi teman-teman bisa tahu cara pakainya. Bentar ya guys. Tuh. Oke. Oke. Ini udah keinstall di projectnya kita. Terus kita coba jalanin dulu ya. Bentar. Nah, ini kan masih kosongan nih. Nah, terus kalau misal kita mau pakai gimana caranya? Nah, developer gimana pakainya ya? Kita tinggal bisa baca langsung dari sini sih. Kita pertama adalah import iconnya dulu nih. Misal nih, import. Kita mau coba pakai icon home 24 nih. Terus ada error, belum bisa dipakai. Kita coba ini dulu. Terus langsung aja di copy aja, biar cepet lah ya. Nah, muncul di sini. Misal nih ukurannya, nah aku juga enable si developer kalau misal ukurannya pengen digedein, itu bisa pakai konfigurasi di sini sih. Jadi ini kan ukurannya 2 kali lebih besar nih. Kita coba misal 20 kali lebih besar. Ini bakal lebih gede lagi. Nah, misal nih kalau kita mau pakai icon yang lain nih, misal kita mau pakai coba kita ke ini ya, file Figma-nya. Misal kita mau pakai yang ini nih, mail. Nah, ini bisa langsung aja. Jangan lupa. Nah, ini langsung muncul di sini ya. Nah, gitu sih untuk cara pakainya secara developer. Terus kalau mau update, nah itu tinggal nanti otomatis di update langsung sih dari situ sih. Tuh. Nah, itu demo untuk cara developernya. Kalau desainer sendiri sebenarnya cukup gampang nih. Kalau kita nih mau nambahin icon baru ataupun apa, ini aku contohnya ngambil satu icon baru nih. Ini yang belum ada, ini plus circle. Terus apa namanya? Kita bikin komponen. Terus kita coba ke ini, aku coba matiin dulu yang ini. Kita ke project nata iconnya. Nah, ini terus langsung jalanin aja. Untuk jalanin si toolsnya ini, itu tuh tinggal kayak gini aja sih. Nah, ini bakal secara programatik bakal ngambil icon dari Figma. Terus dia akan download ke sini, terus bakal dikompres, terus tadi bakal dibikin SVG sprite, terus selanjutnya bakal dibikinin view komponen. Ini kan 24 kali 24. Sebentar. Proses kompres. Oke. Dikit lagi. Kok lama sih? Ya, intinya tadi kan kita udah bikin namanya plus circle ini kan. Nah, ini secara otomatis bakal masuk juga di sini. Nah, nih plus circle udah masuk. Jadi kita tinggal selanjutnya adalah nge-publish ke Node Package Manager. Jadi nanti ketika kita udah nge-publish si Node Package Manager-nya ini, si developer bisa tinggal update, terus tinggal pakai lagi. Itu sih. Gitu. Terus belum selesai ya.
Itu sih cara demonya untuk si developer dan si desainer. Nah, takeaways-nya nih terakhir guys. Pertama yang aku dapetin dengan ngelakuin ini adalah selalu ngelakuin riset sebelum ngelakuin apapun sih. Jadi nggak cuma ngedesain sih. Jadi awalnya mungkin aku udah cerita kalau misal ketika aku ngedevelop ini icon library-nya itu awalnya dari si developer tuh nggak bisa dipakai gitu. Terus ternyata ya ada kebutuhan yang beda gitu sih. Terus karena aku nggak ngelakuin riset gitu sih, jadi akhirnya harus ngulang dari awal, terus harus lakuin riset lagi sih. Jadi benar-benar harus dilakuin riset ini sih. Jadi nggak cuma pas ngedesain doang, tapi benar-benar harus pas ngobrolin sesuatu ke developer atau ngemikirin ide ataupun apa, pastiin riset dulu sebelum ngapa-ngapain gitu sih. Terus kedua itu adalah tentang ngebikin icon library dari awal. Jadi ini sebenarnya kayak sunnah sih sebenarnya sih, feelnya sunnah sih. Jadi tapi akan lebih baik lagi kalau misal kita ngelakuinnya pas di awal banget udah dibikin sih. Soalnya ketika project ini jalan, icon library-nya belum ada. Terus kita mau ngubah icon yang lama ke icon yang baru ini si Nata icon ini nih. Nah itu ternyata effortnya cukup capek sih. Jadi karena pertama harus ngubah desainnya di screen page-page yang ada di desain. Kedua adalah di sisi developernya. Jadi dia harus ngubah-ngubah juga. Nah gitu sih. Jadi ya bakal cukup effort banget untuk ngubah-ngubahnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ada solusi lainnya itu adalah kita ngelakuinnya di project-project yang baru, project-project page-page yang baru yang belum dibikin, kita masukin pakai icon-icon yang baru ini. Gitu. Jadi make sure untuk kalau misal kita ngerjain project ataupun produk ataupun apapun itu, pastiin sih icon library-nya itu udah ada dulu nih dari awal. Jadi ketika ada update visual maupun ada tambahan baru visual itu bisa langsung dari icon library ini. Jadi nanti ketika ngubah ataupun apa bisa cepet gitu sih. Terus ketiga adalah ya tadi tentang collaborate with engineer sih. Jadi pastiin lagi selalu collaborate, terus selalu ngobrol banget, harus intent tentang kebutuhannya engineer tuh kayak gimana. Itu sih. Jadi penting banget ngobrol, komunikasi itu penting banget gitu sih. Nah, ini ada testimonial sih dari engineerku yang bikin Nata Toko, itu tentang ini sih. Jadi, setelah dia make, dia akhirnya menyadari beberapa hal sih. Jadi, pertama adalah akhirnya jadinya centralized. Terus, karena sih, produk-produknya kita kan ada beberapa macam nih. Pertama ada untuk seller, kedua adalah untuk si buyernya, terus yang ketiga untuk si landing page-nya nih, kalau kita mau pakai di ketiga hal ini kan tinggal kita pakai si data iconnya satu project itu. Jadi benar-benar centralized itu tinggal ngubah, tinggal edit-edit, tinggal pakai aja. Jadi benar-benar udah centralized, jadi nggak kepisah-pisah. Jadi ketika kita mau update, tinggal update yang ada di core-nya nih. Yang kedua adalah stay in sync sih. Jadi kalau misal ada update ataupun apa, ya tinggal kita update dari sisi Figma, terus kita update iconnya, terus bakal secara otomatis ke-update juga di sisi project si developernya. Terus ketiga itu katanya ini jadi lebih gampang untuk cari terus gunain si icon-iconnya. Jadi tinggal dicocokin nih sama di icon atau di Figma-nya, terus udah oke, tinggal pakai aja sih di developernya. Jadi nggak perlu susah-susah lagi ngira-ngira namanya apa, terus harus namain iconnya apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya tinggal pakai aja deh. Gitu. Terus oke. Matur nuwun. Monggo yang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Pas banget jam 8 ya. 3 menit lagi sih. Oke. Pantas daging banget. Oke. Mau dilihat.
Oke. Mau yang mana dulu? Ayo bahas. Oke. Bagaimana memulai riset yang secara teknis berkaitan dengan developer bagian berdiri atau berdiri? Bagaimana memulai riset yang secara teknis berkaitan dengan developer? Oh, oke. Mostly adalah langsung ngobrol sih. Jadi benar-benar dari awal, kalau kita punya ide ataupun kayak ide ataupun pengen sesuatu yang problem yang benar-benar dirasain oleh kalian, bisa langsung coba ngobrol langsung ke developernya. Biasanya dari developer itu udah kayak kepikiran gitu sih. Jadi apa namanya, cara solusinya biar lebih apa namanya smooth antara desainer dan developer gitu sih. Jadi ya hal utama paling utama ya jelas-jelas komunikasi langsung aja ke developer gitu pas awal udah ada ide atau apa. Betul. Bukan dari, bisa aja sih. Jadi maksudnya ini mungkin ngambil Figma file lain atau gimana ya? Mungkin bisa dari feeder gitu Kak, atau Gimana? accounting mungkin. Bisa aja sih. Jadi sebenarnya kalau misal, karena kan aku udah besar di GitHub nih. Terus Ya. teman-teman kalau misal mau ngubah, tinggal ubah file apa namanya filenya aja sih. Jadi mau pakai file yang mana, terus tinggal disesuaikan aja sih. Jadi ya gampang aja sih. Harusnya bisa-bisa aja. Coba. Iya. Jadi ini nih, aku tunjukin yang mau bisa diubah tuh yang kan ini kan udah ini tinggal nah ini tinggal pakai ubah file ID-nya ini ke file Figma ya teman-teman. Yang mau ada ikonnya itu ya. Iya, Jadi Pak. ya lumayan gampang banget sih, tinggal pakai terus berhasil deh. Gitu. Keren. Yes. Ada lagi nih. Tadi sempat disebutkan prosesnya ini makan waktu 1 minggu ya. Kira-kira bisa di-break secara timeline-nya kah? Sebenarnya nggak 1 minggu gitu sih. Jadi pas weekend, benar-benar weekend aku kerjain. Itu tuh pertama kali itu mungkin total 3 minggu. Itu berarti ya 3 minggu 1 minggu lah ya. Jadi pas awal-awal itu mungkin aku sambil nulis. Nih, pertama kali adalah understanding dulu. Terus ini sebenarnya kayak mikirin flow, terus mikirin tentang ikonnya. Ini benar 1 hari itu. Kedua adalah understanding. Ini juga ngobrol juga sama engineer juga. Nah, engineer. Terus hari kedua itu aku langsung nyoba eksplorasi ikonnya. Icon. Terus ketiga, ya sampai mungkin 2 hari aku coba eksplorasi sih. Jadi semakin banyak. Si empat sama itu aku ngoding juga. Habis itu baru ngoding gitu lah. Ngoding bikin library-nya. Gitu sih. Lebih gitu terus testing deh sama engineer. Iya. Itu ada lagi? Pilihin dong. Bentar. Kan tadi ada yang ngomong yang coding-coding gitu sih tadi. Mana? Oh, ini perlu nggak desainer paham codingan? Apa ya? Sunnah sih sebenarnya sih. Sunnah. Nggak ada yang salah kalau paham. Terus kalau apa namanya ya terserah aja sih. Kalau misal teman-teman ngerasa apa namanya pusing ataupun apa, ya mending jangan dulu gitu. Tapi at least teman-teman tahu fundamentalnya tentang modding aja sih gitu. Malah tambah jadi nilai plus.
Iya, iya benar-benar. Next. Apa ya? Eh, Apakah ada? ini aja yang terbaru. Hmm. Bagaimana ketika Hmm. dalam pembuatan icon terkadang tidak seimbang antara fungsionalitas dengan branding? Hmm. Oke. Yes, ini sebenarnya aku juga ngerasain juga sih pas aku ngedesain ikonnya sih. Kadang ada icon yang benar-benar bisa diterapin sisi stylenya untuk kepentingan branding gitu sih. Tapi ya ada aja icon yang kayak gitu sih, yang nggak benar-benar nggak bisa diutak-atik ataupun apa namanya ubah-ubah lagi apa namanya stylenya gitu loh. Jadi benar-benar rigid kayak gitu, nggak bisa diubah lagi sih. Jadi it's okay aja, nggak masalah. Terus yang penting adalah tentang yang tadi sih, lebih ke gimana recognizable-nya dulu, baru ke branding gitu. Iya kayaknya. Aku mau aja. Apakah gimana coba? Nah, buat icon. Lebih ke ini mungkin ya kayak pertimbangan waktu kali ya kalau misalnya harus bikin iconnya juga terus bikin library untuk desain sistem sih. Jadi ya it's mostly karena mungkin pertimbangannya adalah mungkin waktunya gitu sih. Benar-benar. Ya mungkin tambahan tadi apa namanya ya bikin icon yang benar-benar unik terus apa namanya resource-nya mungkin yang terbatas ya benar-benar ya apa yang dipikirin sih jadi ya harus dibagi mana yang harus dikerjain duluan terus mana yang bisa dilakuin nanti gitu kadang icon tuh nggak bisa langsung dibikin pertama sih jadi kayak emang benar-benar ya udah yang ada dulu aja dipakai terus baru nanti ketika udah beres lainnya itu baru menyusul gitu sih. Jadi ya benar-benar tergantung resource-nya terus apa namanya gimana caranya kita nanti handle prioritasnya sih gitu. Betul betul. Hmm, Masih tuh. Oke, sebenarnya parameternya tuh nggak ada. Sebenarnya aku nggak bisa nyebutin gagal atau enggaknya sih. Jadi ini mungkin kayak patokan aja kayak sesuatu yang pernah dirasain tuh kayak desain sistem pernah pernah ada satu fase yang uh, si desain sistem itu nggak dipakai oleh company wide gitu loh. Aku rasa di situ kayak it's something bukan gagal tapi perlu diimprove sih. Jadi kayak mungkin dari sisi apa namanya communicating ke another team ataupun gimana terus atau ke developernya gitu itu salah satunya sih jadi nggak ada yang namanya gagal I think misalnya di sistem tapi lebih gimana caranya untuk improve itu gitu loh itu sih kadang memang kayak parameternya mungkin apa yang kurang dari si desain sistem yang udah dibikin mungkin ada yang teman-teman apa bikin desain sistem tapi cuma style guide-nya doang gitu ya cuma apa namanya sisi code-nya juga ya nggak apa-apa nggak masalah tapi I think itu bukan namanya gagal tapi it's sesuatu yang bisa diimprove lagi tapi ya butuh waktu lagi sih jadi ya benar-benar kita bisa selalu memantau setiap proses dari sistem ini sih. Betul 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 sekali. Betul.
Yang buat project. Yang paling atas nih, kalau misalnya buat project freelance, oke. Kadang tuh kalau Feather setahuku karena dia sifatnya open source, terus nggak tahu sih itu MIT atau apa namanya lisensinya sifatnya MIT ataupun yang gimana. I think bisa dipakai langsung aja sih. Jadi kayak semacam Unsplash gitu loh. Kayak teman-teman kalau pakai Unsplash, foto Unsplash kan itu sifatnya gratis, bisa dipakai mana aja kan. Ya mungkin sifatnya biasanya kayak gitu. Tapi again, pastiin lagi sih. Jadi kayak harus dicek lagi ke repository masing-masing, misal Feather Icon apakah bayar atau enggak gitu sih. Karena aku juga nggak ngerti hukum, bisa coba lihat dari sana, bisa dibaca aja sih kayak boleh nggak. Mesti biasanya ada do and don'ts-nya sih, biasanya dari si Feather Icon-nya gitu sih. Oh ya benar, Genesis license-nya. Mm-mm. Jadi kadang ada yang bisa dipakai untuk komersial, kadang ada yang nggak bisa, cuma bisa di personal dan gitu sih. Nah, itu. Tadi ini ya katanya harus dibikin semuanya tapi nggak usah. Apa nih? Hmm. Hmm. Kalau yang sana sih sebenarnya kita belum ada icon automate banget sih. Jadi karena pertama adalah workflow-nya agak beda sih. Jadi dari kita tuh untuk icon didesain dulu di Illustrator. Jadi baru di Illustrator baru masuk ke Figma gitu sih. Jadi terus selanjutnya baru di Figma terus baru masuk ke developer sih. Jadi agak lumayan beda, tapi sebenarnya bisa dipangkas sih. Tapi itu bisa nanti diimprove lagi sih. Itu sih. Jadi ya itu terus uh, mungkin ada satu hal project yang udah ngelakuin yang sama sih. Jadi karena library-nya kita tuh ada banyak, nggak cuma icon yang di Figma. Jadi itu ada project yang dinamanya di untuk platform desktop web, web ataupun mobile web lah gitulah. Jadi di situ udah ngelakuin sama nih kita ambil dari file Figma-nya terus langsung ambil. Nah itu baru di situ tuh. Tapi untuk yang Android, iOS itu belum ada. Jadi karena memang pertama adalah keterbatasan dari engineer-nya, terus karena belum ada waktu juga sih resource allocation-nya lagi sih itu sih. Itu yang paling tantangannya paling sih. Hmm. Ya udah deh pakai Figma. Sebenarnya udah migrasi 1 tahun yang lalu, jadi kita baru 1 tahun yang lalu. Jadi ya migrasinya sebenarnya bukan aku yang handle tentang migrasi ini. Jadi mostly kita awalnya emang dari abstrak gitu sih, sketch plus abstrak gitu. Di awal-awalnya memang benar kita siapin environment-nya dulu dari Figma-nya dulu, terus apa namanya pindahnya pelan-pelan gitu loh, kayak kita bikin project baru dulu, terus project lama masih ada yang di abstrak nah itu sih. Jadi benar-benar nggak semuanya dipindah gitu sih. Mm-mm. Jadi emang lumayan banyak juga file-filenya, terus ya lumayan effort juga dari sisi perpindahannya. Jadi ya pelan-pelan sih emang harus kalau migrasi udah tim gede sih. Hmm. Hmm. Yep. Tadi sebenarnya udah jawab deh ini. Ya, udah. Ini aja Kak, ada ini
ada berapa tipe varian icon yang ada di Bukalapak dan udah diimplementasiin ke mana platform apa aja sih kayak web, mobile, gitu. Wah, kalau di Bukalapak tuh sebenarnya lumayan banyak variannya sih. Varian cuma yang icon-icon yang untuk sistem icon gitu tuh ada dua sih. Kita namainnya tuh major icon dan minor icon. Jadi itu lebih ke ukuran juga. Kalau seingatku tuh yang major tuh yang 24 kali 24, kalau minor icon tuh yang 18 kalau nggak 20 kali 20 icon sih gitu sih. Jadi terus selain itu yang untuk sistem icon ya, kayak misal untuk kayak add to cart dan lain-lain. Terus kayak icon-icon yang lain tuh wah banyak banget sih, kayak ada icon yang uh, pakai gradasi, ada icon yang pakai banyak macamnya sih yang ini sih. Tapi untuk implementasinya ya hampir semuanya udah ada sih. Ada lagi? Jangan, siap. Apa ya? Paling sih kalau misal yang tadi sih tentang bikin icon library ya tadi apa namanya, jangan takut salah kalau misal kita mau pertama ngedesain icon. Jadi ya wes bikin desain icon aja, ya wes bikin icon-icon aja gitu. Soalnya pas awal-awal tuh aku juga awal-awalnya kalau mau desain icon tuh kayak agak ragu-ragu gitu loh. Karena takut salah dan lain. Terus pas kita nyoba ngedesain icon langsung, ya udah let it flow lah. Jadi kayak ya wes lah bodo amat salah apa enggak, yang penting beres gitu kan, getting things done lah. Jadi ya jangan ragu untuk bikin iconnya. Kalau misal mau improving apa namanya efektivitas dalam bikin untuk developernya ya nggak apa-apa. Jadi yang penting kalau mau bikinnya gitu ya belajar untuk coding dan lain sih. Jadi apa namanya bisa bantu juga dari sisi developer yang lain. Terakhir mungkin apa namanya ketika mau bikin icon library juga pastiin udah ngobrol sama banyak orang, nggak cuma engineer, terus juga inform juga ke tim. Mungkin kalau misal teman-teman ada tim marketing, bisa ngobrol juga sama tim marketing, bisa ngobrol sama tim-tim yang lain. Jadi mereka aware tentang hal ini sih, itu sih. Ya, oh ya, aku nanti share slide-nya juga di Figma Community, nanti bisa coba dilihat di sana. Oke, makasih Mas. Oke. Bisa kok nanti. Hmm. Sip. Ya. Oke, thank you semuanya. Thank you Kak. Ya, Makasih semua. Thank you. Yes, Kak. Baru balik. Weddingnya organizer Kak. Yes. Kalau ada yang mau feedback atau ini langsung komen di IG aja, Instagram. Iya ya, kita masih banyak kekurangan. Itu kan, aduh. Mungkin nextnya ada yang mau request bahas apa gitu di sistem, ya, ilustrasi mungkin ada nggak sih suka ilustrasi di Figma gitu? Figma ilustrasi. Bisa collab dengan komunitas lain mungkin sama Desain Gym Indonesia ya kan ya? Udah collab ini. Udah. Oke. Ditunggu aja eventnya, dilihat di IG Friends of Figma Jakarta. Kalau mau nanya-nanya di grup aja. Ya. Boleh sekarang juga komennya.